Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Kakak Marlaksa Septiano, nomor induk mahasiswa 230611604584, nomor absen saya 21, offering PJKRB, mata kuliah perkembangan dan belajar gerak, dosen pengampu Dr. Zihan Novitasari MPD. Sebelum melanjutkan, saya akan membacakan tema dari PPT ini, yaitu perkembangan anak usia 8 tahun. Yang pertama-tama definisi pertumbuhan dan perkembangan. Definisi pertumbuhan merupakan bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interseluler. Ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Ciri-ciri pertumbuhan anak. Yang pertama, dalam pertumbuhan akan terjadi perubahan ukuran dalam hal bertambahnya ukuran fisik seperti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan, lingkar dada, dan lain-lain. Yang kedua, dalam pertumbuhan dapat terjadi perubahan proporsi yang dapat terlihat pada proporsi fisik atau organ manusia yang muncul mulai masa konsepsi hingga dewasa. Yang ketiga, pada pertumbuhan dan perkembangan terjadi hilangnya ciri-ciri lama yang ada semasa pertumbuhan, seperti hilangnya kelenjar timus, lepasnya gigi susu, atau hilangnya refleks-refleks tertentu. Yang kedua, definisi perkembangan. Perkembangan merupakan bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara, dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Ciri-ciri perkembangan pada anak. Yang pertama, berkembangnya dimulai pada masa pranatal dan proses belajar dimulai setelah lahir. Yang kedua, perkembangan sebagai dimensi saling berhubungan. Perkembangan termasuk fisik, kognitif, sosial, spiritual, dan emosional saling mempengaruhi satu sama lain. Yang ketiga, perkembangan dan belajar langsung berkelanjutan sebagai hasil interaksi dengan orang, benda, dan lingkungan sekitar. Yang keempat, pola perkembangan anak adalah sama pada semua anak, tetapi kecepatannya berbeda antar satu anak dengan lainnya. Yang kelima, terjadi perubahan dalam proporsi tubuh anak sesuai dengan fase berkembangnya. Selanjutnya, yaitu perkembangan menurut teori para ahli. Yang pertama, ada perkembangan menurut teori para ahli ada 4. Yang pertama, teori Sigmund Freud, yaitu perkembangan ini dikemukakan oleh Sigmund Freud menyatakan bahwa pengalaman seorang di masa kecil serta hasrat alam bawah sadar memiliki pengaruh terhadap perilaku individu. Beliau juga mengemukakan bahwa konflik yang ada pada berbagai tahapan tersebut akan memiliki pengaruh hingga ke masa depan. Teori ini menyatakan bahwa pada setiap usia anak, titik hawa nafsu yang dapat disebut juga sebagai libido akan berbeda. Seperti halnya pada usia 3 hingga 5 tahun, anak tersebut akan mulai mengenali identitas seksualnya. Pada usia 5 tahun hingga masa pubertas akan memasuki tahapan laten dengan mempelajari berbagai hal seputar seksualitas. Jika seorang anak tidak berhasil untuk menuntaskan tahapan tersebut, maka dapat mempengaruhi pada karakternya saat dewasa nanti. Sigmund Freud juga berpendapat bahwa sifat yang dimiliki individu sangat ditentukan melalui apa yang dialami individu tersebut mulai umur 5 tahun. Yang kedua, teori Erikson. Teori ini adalah perkembangan anak kedua yang dikemukakan oleh teori Erikson yang merupakan salah satu teori
psikososial yang paling populer hingga saat ini. Beliau melalui teori ini mengemukakan 8 tahapan perkembangan psikososial individu yang berfokus pada interaksi sosial serta konflik. Berbeda dengan teori Freud yang lebih berfokus terhadap aspek seksual. Teori ini berfokus pada interaksi sosial serta pengalaman seseorang yang terjadi penentunya. Tahapan perkembangan anak yang ada pada teori ini digunakan untuk menjelaskan proses individu sejak bayi hingga meninggal. Konflik yang dihadapi setiap tahapan nantinya akan berpengaruh saat dewasa pada pembentukan karakternya. Yang ketiga, teori behavioral atau John B. Watson, B. F. Skinner, serta Ivan Pavlov. Teori ini dikemukakan oleh John B. Watson, B. F. Skinner, serta Ivan Pavlov yang berfokus pada pengalaman individu sepanjang hidupnya. Pada perspektif teori ini, segala perilaku seseorang dijelaskan melalui pengaruh lingkungan. Teori ini juga memiliki fokus pada interaksi lingkungan yang memiliki pengaruh terhadap karakter seseorang. Yang membedakan teori ini dengan teori lainnya adalah teori ini mengabaikan beberapa aspek seperti halnya perasaan ataupun pikiran seseorang. Yang keempat, teori Jean Piaget. Teori ini dikemukakan oleh Jean Piaget yang berupa teori kognitif. Fokus dari teori ini sendiri adalah pola pikir individu, di mana teori ini dikemukakan bahwa seorang anak memiliki cara berpikir yang berbeda jika dibandingkan dengan orang dewasa. Pada teori ini juga proses berpikir dari individu menjadi pertimbangan yang penting sebagai aspek menentukan cara pandang untuk memahami dunia oleh seseorang. Ada tahapan yang dibedakan oleh teori ini sebagai berikut: sensori motor stage yang terjadi ketika seorang anak berumur 0 bulan sampai 2 tahun. Pada tahapan ini, pengetahuan yang dimiliki anak terbatas oleh persepsi sensori serta aktivitas motoriknya saja. Pre-operational stage yang terjadi seorang anak umur 2 hingga 6 tahun. Pada tahapan ini, seorang anak dimulai belajar menggunakan konsep tanpa memahami konsep logika. Yang ketiga, coherent operational stage yang terjadi ketika seorang anak berusia 7 hingga 11 tahun. Pada tahapan ini, seorang anak mulai memahami konsep berpikir logis, namun belum bisa memahami konsep abstrak. Yang keempat, formal operation stage. Teori ini terjadi ketika anak berumur 12 hingga dewasa. Pada tahapan ini, seorang individu sudah memiliki cara berpikir abstrak serta kemampuan berpikir logis, bisa menganalisis secara deduktif dan juga perencanaan sistematis. Selanjutnya yaitu tahap perkembangan. Tahap perkembangan ada 3. Yang pertama, kognitif. Perkembangan kognitif anak mengacu pada proses bagaimana anak-anak belajar dan memahami dunia di sekitar mereka. Proses ini mencangkup berbagai kemampuan seperti halnya memori dan daya ingat, perhatian dan fokus, pemecahan masalah, berpikir logis, dan berbahasa berkreativitas. Yang kedua, afektif, yaitu perkembangan afektif anak mengacu pada berkembangnya emosi dan perasaan anak. Proses ini mencakup berbagai
kemampuan seperti mengekspresikan emosi. Anak mengekspresikan emosi, yaitu anak-anak belajar bagaimana mengekspresikan berbagai macam emosi seperti bahagia, sedih, dan marah. Memahami emosi orang lain, yaitu anak-anak belajar bagaimana memahami emosi orang lain dan bagaimana merespon dengan cepat. Yang ketiga, mengatur emosi. Anak-anak belajar bagaimana mengatur emosi mereka sendiri sehingga mereka dapat bereaksi dengan cara yang sehat dan konstruktif terhadap situasi yang sulit. Yang keempat, membangun hubungan. Anak-anak belajar bagaimana membangun dan memelihara hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, intelijensi, yaitu mengacu pada aspek perkembangan yang terkait dengan kemampuan sosial, emosional, dan perilaku. Intelijensi meliputi kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang selanjutnya yaitu contoh gerak perkembangan menurut teori. Teori perkembangan motorik dari ahli Jean Piaget. Yang pertama, teori sensor motor. Umur 0-2 tahun. Bayi belajar menggerakkan tubuhnya seperti refleks menghisap, menggenggam, dan mendang. Bayi mulai mengembangkan skema, yaitu representasi mental tentang tindakan dan objek. Contohnya, bayi belajar meraih mainan memindahkan benda dari satu ke tangan lainnya. Yang kedua, tahap praoperasional, 2-7 tahun. Anak-anak prasekolah mulai mengembangkan kemampuan untuk belajar berlari, melompat, dan memanjat. Mereka juga mengembangkan koordinasi tangan dan mata yang lebih baik, yang untuk memungkinkan mereka untuk menggambar, menulis, dan bermain. Contohnya, anak belajar mengendarai sepeda motor, bermain bola. Yang ketiga, tahap operasional konkret, yaitu untuk materiku, yaitu pada tahap operasional konkret pada umur 7-12 tahun. Tahap operasional konkret adalah anak-anak sekolah dasar mengembangkan kemampuan untuk melakukan gerak yang lebih kompleks seperti lompat tali, bermain basket, dan menari. Anak-anak tersebut bisa mengembangkan koordinasi dan keseimbangan yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu tahap gerak dasar. Tahap gerak dasar ada 3, kognitif, otomatisasi, asosiatif. Tahap kognitif yaitu tahap yang merupakan tahap awal dalam belajar gerak keterampilan. Tahap disebut sebagai tahap kognitif karena perkembangan yang menonjol pada diri anak adalah anak menjadi tahu tentang gerakan yang dipelajari. Sedangkan penguasaan gerakannya sendiri masih belum baik karena masih dalam taraf mencoba-coba gerakan. Pada tahap ini, proses belajar anak diawali dengan aktif berpikir tentang gerakan yang dipelajari dari informasi yang bersifat visual, dan verbal. Yang kedua, tahap asosiatif. Tahap asosiatif disebut juga tahap menengah. Tahap ini ditandai dengan tingkat penguasaan gerakan di mana anak sudah mampu melakukan gerakan-gerakan dalam bentuk rangkaian yang tidak tersendat-sendat pelaksanaannya. Tetap mempraktekkan berulang-ulang, melaksanakan gerak semakin efisien, lancar, sesuai dengan keinginannya, dan kesalahan gerakan semakin berkurang. Pada tahap asosiatif ini, merangkaikan bagian-bagian gerakan menjadi rangkaian. Gerakan secara terpadu merupakan unsur penting untuk menguasai berbagai keterampilan gerak. Setelah rangkaian gerakan bisa dilakukan dengan baik, maka anak segera dikatakan memasuki tahap, yaitu tahap otomatisasi. Tahap otomatisasi yaitu bisa dikatakan sebagai tahap akhir
pada belajar gerak. Tahap ini ditandai dengan tingkat penguasaan gerakan di mana anak mampu melakukan gerakan keterampilan secara sistematis dan otomatis. Tahap ini dikatakan sebagai tahap otomatisasi karena anak mampu melakukan gerakan keterampilan tanpa terpengaruh apapun. Pada saat melakukan gerakan ini, anak harus memperhatikan hal-hal lain yang dilakukan. Untuk mencapai tahap otomatisasi diperlukan praktek berulang-ulang secara teratur. Setelah dicapai tahap otomatisasi kelancaran dan kebenaran, gerakan masih dapat ditingkatkan, namun peningkatannya tidak lagi secepat pada tahap belajar sebelumnya. Pada tahap ini, gerakan sudah menjadi otomatis. Untuk mengubah bentuk gerakan cukup sulit, untuk mengubahnya perlu ketekunan. Selanjutnya, contoh gerak dasar anak usia 8 tahun. Pada usia 8 tahun, anak-anak mengalami perkembangan pesat dalam kemampuan motoriknya. Mereka sudah mulai mampu melakukan berbagai gerakan kompleks dengan koordinasi dan keseimbangan yang lebih baik. Berikut adalah berbagai contoh gerak dasar yang umumnya dikuasai oleh anak 8 tahun. Yang pertama, gerak dasar lokomotor, yaitu berjalan. Anak sudah mampu berjalan dengan stabil dan seimbang. Yang kedua, berlari. Anak sudah mampu berlari dengan kecepatan yang lebih tinggi dan mampu mengubah arah yang lebih mudah. Yang ketiga, melompat. Anak sudah mampu melompat dengan kedua kaki sekaligus melompat dengan satu kaki, yaitu kayak seperti melompat tali. Yang ketiga, meloncat. Anak sudah mampu meloncat di depan dan ke belakang dan ke samping. Yang kelima, menaiki dan menuruni tangga. Anak sudah mampu menaik dan menuruni tangga dengan dua kaki sekaligus tanpa bantuan dari orang dewasa. Yang keenam, mengayuh sepeda. Anak sudah mampu mengayuh sepeda dengan dua roda tanpa bantuan dewasa. Yang kedua, gerak dasar non-lokomotor. Yang pertama, berdiri. Anak sudah mampu berdiri tegak, seimbang untuk waktu lama. Yang kedua, duduk. Anak sudah mampu duduk tegak, seimbang berbagai permukaan. Yang ketiga, berbaring. Anak sudah mampu berbaring, tenang di berbagai permukaan. Yang keempat, membungkuk. Anak sudah mampu membungkuk ke depan dan ke belakang. Yang kelima, memutar. Anak sudah mampu memutar tubuh berbagai arah dengan mudah dan lincah. Keenam, mengayun. Anak sudah mampu mengayun tangan dan kaki dengan mudah. Selanjutnya, gerak motorik halus dan kasar. Yang pertama, gerak motorik kasar. Gerak motorik kasar merupakan gerakan yang melibatkan otot-otot besar tubuh seperti kaki, tangan, dan lengan. Contohnya melompat, berlari, dan menendang bola. Selanjutnya, kedua yaitu motorik halus. Motorik halus lebih pada gerakan otot-otot kecil seperti melibatkan tangan dan jari. Contohnya menulis, mengikuti garis, memotong berbagai bentuk yang tidak biasa, menggenggam pensil. Dan selanjutnya ini saya akan mempraktekkan video gerakan contoh motorik halus dan kasar. Contoh gerakan video motorik halus dan kasar.